Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Langkung dipayun maka orang sami-sami manjatkan puja serta puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Karena alhamdulillah dina isaan dina wong Sabtu orang masih dikobar nikmat ku Allah, nikmat sehat sareng nikmat sempet. Alhamdulillah kalian nikmat eta urang biasa melaksanakan rutinan dina wengi Sabtu ieu. Mudah-mudahan kumpulan urang sing dibuku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mugia tetap dilungsurkeun, dikucurkeun, dipacorkeun kajunjungan urang sadaya Habibullah Nabiullah Nabiullah Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai kita kirim Fatihah dulu untuk terutama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Syukur lillahi Fatihah. Alhamdulillah wasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala tawfihi wa ridwan wa sunnah rasyidi wa midada kalimati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini adalah malam yang ke-13 ya, di bulan Zulhijjah. Kalau dalam hitungan di ilmu fikih kita masih masuk di Yaumul Tasyrik atau hari tasyrik, sehingga aku lupa ada yang namanya disunnahkan bagi kita, yaitu takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir muqayyad itu adalah takbir yang dilakukan setelah melaksanakan sholat ya, selama 3 hari pada hari tasyrik ini. Mau sholat fardu ataupun sholat sunnah ya. Jadi mau sholat fardu biasanya kalau berjamaah itu dipimpin oleh imam, ataupun sholat sunnah sendirian. Setelah sholat sunnah ya kita disunahkan untuk baca takbir 3 kali gitu ya. Dan ini Bapak Ibu semuanya di kitab diceritakan ternyata lebih utama, lebih afdal daripada takbir mursal. Apa itu takbir mursal? Takbir mursal itu takbir yang semalaman pada malam hari raya. Ternyata begitu ya. Jadi masih ada waktu sehari lagi. Bapak Ibu kalau ini kadang suka lupa gitu. Bagusnya setelah salam langsung dengan takbir gitu ya. Nanti setelah itu baru wiridan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali buka kitab Maraqul Uliyah yang merupakan kitab ini salah satu kitab dasar dalam bidang ilmu tasawuf begitu ya. Kadang Bapak Ibu semuanya mendengar kata tasawuf, kadang suka ada yang alergi gitu. Nah, kata tasawuf gitu. Wah,
zaman Nabi. Jadi rada alergi dengan yang namanya tasawuf. Kalau nggak suka dengan nama tasawuf, ganti saja namanya tazkiyatun nafs, sama saja. Sama saja tazkiyatun nafs. Tapi kalau masih alergi dengan itu, udah namanya manajemen kolbu lah begitu. MQ sama itu sebetulnya, ujung-ujungnya ke sana. Bengkel hati pernah ada acara itu sebetulnya sama, itu ke sana, arahnya itu ke sana. Jadi kalau ada yang punten ya, sebagian saudara-saudara kita alergi dengan bahasa itu, ya ganti saja namanya, intinya sama gitu ya, supaya kalau kita terhindar dari hal-hal yang menghalangi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi lanjutan yang kemarin, ini takut lupa supaya kita ingat-ingat lagi. Ini sama yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantari, sama penulis ini kitab Al-Qur'aniyah di dalam kitab Kasyifatus saja yang merupakan syarah daripada Safinatul Najah. Beliau menuliskan tingkatan iman itu ada 5. Tingkatan yang pertama adalah iman taklid. Iman taklid, maksudnya iman taklid itu, dia itu hanya taklid kepada sesuatu sambil tidak tahu apa itu ilmunya. Ibaratnya, kalau diibaratkan ini, kita mau pergi ke Cianjur, kita tidak punya kendaraan, kita tidak punya arah. Yang penting kita mengat aja di jalan, ada yang lewat, mau kolbak, mau apa, itu taklid gitu. Ditanya, ini mau kemana arahnya? Mau ke arah Cianjur, ikut naik. Nah, itu taklid gitu. Yang penting sampai. Kita nggak tahu ya, yang penting sampai, pokoknya yang penting sampai, itu taklid. Nah, naik selanjutnya ada yang namanya iman ilmin, iman dengan berilmu. Kalau iman dengan berilmu, kita itu sudah tahu kalau mau pergi ke Cianjur umpamanya, dari sini itu naik delman sampai Batu Jajar, dari Batu Jajar naik angkot sampai ke Padalarang, dari Padalarang naik ke Raja Mandala, dari Raja Mandala naik ke Cianjur. Nah, itu udah tahu ini harus naik ini, naik ini. Nah, itu naik levelnya dengan iman ilmi. Nah, selanjutnya ada yang namanya ainul yakin. Nah, ketika ainul yakin masuk ke ilmu ihsan. Apa itu ilmu ihsan? Ilmu tasawuf ini maksudnya. Di ilmu yang ketiga, tingkatan yang ketiga, yaitu ainul yakin. Ainul yakin itu kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, itu ainul yakin. Kalau ainul yakin, ibaratnya kita sudah punya kendaraan pribadi. Jadi enak berangkatnya, mau berhenti di mana saja pun ya masalah. Enak. Mau berhenti di Sambal Hijau gitu kan, gampil. Nah, begitu ya Bapak Ibu semua. Nah, yang selanjutnya ada tingkatan hakul yakin. Kalau hakul yakin seolah-olah kita melihat Allah. Tingkatannya udah sangat tinggi. Itu ilmu ihsan, ilmu tasawufnya. Ibaratnya kita berangkat itu dikawal, tanpa ada kemacetan apapun, gitu langsung ya, ada pengawalan khusus. Nah, kita belajar kitab ini, salah satunya ini adalah dasar. Ketika kita sudah tidak menceritakan lagi masalah Islam, kita tidak menceritakan lagi masalah keparduan atau kewajiban yang wajib, yang fardu, itu udah nggak diceritain lagi. Yang diceritakan ini adalah
keutamaan, kesempurnaan dalam hal-hal yang sehari-hari. Jadi jangan berharap bertemu di kitab ini yang sesuatu umpamanya yang wajib, contoh sholat fardu, sholat maghrib, rukunnya seperti ini tidak akan ketemu karena ini menceritakannya sudah naik di levelnya begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab dukhulul khala. Bab tentang beradab, tata cara masuk ke dalam khala. Khala itu apa? Kakus. Kakus itu adalah WC, tempat buang air. Ternyata hal-hal yang seperti ini itu diatur di dalam kitab seperti ini, sampai detil-detilnya seperti itu. Nah, nanti kita masukkan ke dalam ilmu pengetahuan yang saat ini. Ternyata di jurnal itu sudah banyak ilmu pengetahuan ke sana. Manfaatnya itu banyak ternyata. Tetapi ingat di dalam hati kita Bapak Ibu, jangan karena ada manfaatnya dari segi kesehatan kita melakukan itu. Itu manfaat tambahan saja. Kita tidak fokus dengan kesehatannya. Yang penting kita melakukan adab-adabannya. Masalah kesehatan, masalah lebih manfaatnya itu urusan lain. Jangan kita mengharapkannya dari masalah kesehatan. Nah, yaitu wama, segala sesuatu ma'ah yang berhubungan dengan khala atau WC begitu. Fa'idha qasadta, maka jikalau engkau bermaksud baital ma, ke rumah air, maksudnya rumah air itu adalah WC atau kakus. Apa itu baitul ma? Wa huwa makan qada hajat, tempat untuk membuang hajat, min baulin, dari buang air kecil, wa itin, dan buang air besar. Jadi baulin itu kecil, goib itu buang air besar. Nah, tempatnya dinamakan dengan khala atau baitil ma. Itu kalau di bahasa Arab seperti itu. Nah, tempat untuk mengeluarkan kebutuhan hajat kita, mengeluarkan hajat kita, yaitu baul dan goib. Baul itu buang air kecil dan buang air besar. Liqadha ila hajat, untuk membuang hajat itu, atau apapun itu. Gitu. Faqaddim, maka dulukanlah bidukhuli, ketika masuk ke dalamnya, rijlakal yusra, kaki yang kiri. Ya. Awak badaliha, atau yang menggantikannya. Nah, di sini diceritakannya contohnya tongkat kalau dia tidak punya kaki. Jadi begini, kita sarahkan dulu. Air kencing, baul, wagoit, dan buang air besar. Tentu ini yang kita bicarakan adalah buang air kecil dan buang air besar kita. Begitu. Kalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya kesempurnaan khusus, keutamaan khusus. Makanya kita sering baca ya, khalfihi kana min ru'yatun sabata wa la yura asru baulin min kufi alam. Jadi salah satu keistimewaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau
baul atau goib, itu bumi menelannya. Jadi seolah-olah bumi itu langsung menutupinya. Nah, jadi yang diceritakan di sini adalah untuk kita, gitu ya, untuk kita. Tetapi dulu sahabat pernah suatu ketika Nabi pergi bersama sahabat, kemudian Nabi pergi ke suatu tempat dikatakan membuang hajat. Ketika Nabi kembali lagi, ini sahabat berlari, pingin mengetahui, pingin mengambil itu baulnya buang air kecil. Ternyata pas dilihat itu sudah rata, sudah kering, dan tidak ada sisanya, sudah masuk ke dalam. Yang ada sisanya hanya 3 batu di sana. Ada 3 batu, gitu ya. Nah ini yang menjadi dasar bersuci dengan batu 3 kali itu, ini salah satunya gitu. Ada 3 batu di sana. Kemudian sahabat itu mengambil batu dan dilihat tidak ada yang basah. Tetapi batu ini harum seperti minyak wangi begitu. Nah itu bedanya dengan kita. Bapak Ibu beda. Nah, apalagi udah makan jengkol beda. Nah itu makanya 3 di sana. Nah kemudian suatu ketika Nabi itu pernah ketika berjalan, kemudian beliau buang hajat. Baul ini yaitu buang air kecil, Dan beliau pernah melakukan buang air kecilnya sambil berdiri. Sambil berdiri pernah. Dan inilah gitu ya yang menjadi ini ke kita. Kalau umpamanya suatu ketika pergi ke suatu tempat kemudian nggak yang buat sambil duduk, boleh berdiri, gitu ya, boleh berdiri. Karena ini untuk menandakan kepada kita itu ada kebolehan. Kalau ada darurat gitu ya, ada kebolehan. Nah nanti kita ceritakannya di sini. Intinya ini yang diceritakan ada di sini adalah untuk kita. Satu ya untuk kita. Kemudian ketika masuk ke dalam WC atau kampus, itu dahulukan yang namanya kaki yang kiri. Di mana itu kaki kirinya itu pas di pintu. Ketika pintu dibuka itu masuk. Gitu ya. Ustaz, ada zaman sekarang kan beda. Ada pintu, pas masuk di sini WC-nya banyak, ada pintu kan banyak pintunya lagi, WC-nya jadi banyak gitu tempatnya. Itu bagaimana? Tetap ketika kita buka pintu, kemudian kita berdoa, kemudian kita masuk pakai kaki kiri. Ketika sudah di dalam itu ada pintu untuk masuknya, kan beda-beda lagi gitu. Tetap itu pakai kaki kiri. Wah, luar biasanya hal yang seperti ini diatur. Hal yang seperti ini diatur. Nah, tapi ingat ya, ini bukan kewajiban, tetapi bagi orang-orang yang menapak jalan ingin ihsan tadi, tasawuf tadi, ini suatu keharusan. Gitu ya, karena kita ingin naiknya seperti itu. Makanya kita tidak akan membicarakan yang wajib ataupun yang sunnah. Ini keutamaan, semuanya keutamaan. Kadang kita itu suka lupa bahwa coba aja ketika kita masuk, yang kita inginkan kaki kanan selalu. Gitu ya. Kalau tidak terbiasa selalu pingin kaki kanan. Ternyata Bapak Ibu semuanya, ini ada rahasianya. Ini saya ambil dari jurnal ya. Baik, kalau di kampus biasanya suka ngelihat jurnal dari penelitian para ilmuwan begitu. Ternyata kaki kiri itu berhubungannya dengan dada sebelah kanan, yaitu paru-paru. Kalau kaki kanan berhubungannya dengan dada yang sebelah kiri, masuknya ke jantung atau kol.
begitu. Ini rahasianya. Jadi ketika kita memasuki dengan kaki kiri, itu bakteri-bakteri nanti akan tersaring dulu dengan paru-paru kita, gitu maksudnya. Ini menurut kesehatan, sehingga kita lebih terhindar dari yang namanya bakteri-bakteri yang ada di dalam kakus. Nah, ini dari segi kesehatan. Tapi ingat, kita jangan karena kesehatan itu kita melakukan itu, jangan. Ini mah manfaat tambahan, gitu ya. Manfaat tambahan saja. Kita jadi melakukan itu karena ada kesehatannya, jadi melakukan itu. Tidak, kita melakukan sesuai adab yang para wali-wali Allah, para ulama contohkan. Kita mengikuti itu. Ya. Masalah ada manfaat tambahan itu urusan lain. Alhamdulillah itu. Gitu ya. Nah, itu hubungannya, sehingga kaki kiri ketika kita masuki, maka secara kesehatan, si paru-paru kita memfilter yang namanya bakteri dan kuman yang ada di dalam kakus itu. Nah, itu rahasia Bapak Ibu ya. Wa fil khuruji, dan ketika keluarnya, rijlakal yumna, kaki kanan, begitu. Kalau keluarnya pakai kaki kanan. Wa misli baitil ma kullama laysa syarifan, dan semisilnya yang namanya kakus itu adalah kullama laysa syarifan, segala sesuatu yang tidak mulia. Walau kharaja mustaqdiran ila mustaqdir qaddim yasa. Maksudnya gini, yang dimaksud dengan baitul ma ataupun sejenisnya baitul ma, sejenis kakus, kotornya, begitulah bahasa. Sama itu menggunakan kaki kanan. Contoh, tempat pembuangan sampah, contohnya gitu ya, tempat buang sampah. Ada gerbangnya, kita mau masuk ke sana, sama kita menggunakan kaki kiri, begitu. Pas keluarnya kaki kanan, gitu ya, ibu, saudara. Nah, ataupun tempat yang seperti yang lain, contohnya ke pasar, sama. Ke pasar pun yang dilangkahkan pertama adalah kaki kiri. Pak Ustaz, tadi mana pasar tadi? Ayah nunggu sepopali pasarnya, ayah gerbangnya kemana-mana, paling mana? Pokoknya ketika turun dari ini, udah itu kaki kiri keluar gitu. Nah, ayah pasar untuk iya, ayah posisi jalan sebagainya gitu. Pokoknya itu ya, kaki kiri. Nah, pokoknya yang serupa dengan itu, contohnya gudang yang tidak pernah dibersihkan, gitu. Sama itu kaki kiri dua, ini ya, kaki kiri dua. Nah, hampir nggak terlihat sekarang. Wala tasti ayla tulaz, jangan melazimkan syai'an, segala sesuatu, mu'azziman, yang dimuliakan, yang azim, wa in kutiba bi qalamin hindi. Ini adab-adabannya juga, jangan menyertakan, wala tastashi, jangan membawa bahasanya itu syai'an, segala sesuatu mu'azziman yang agung, dibawa ke WC, dibawa ke kakus, jangan gitu ya. Contohnya nama Allah, nama Rasulullah, tak bercanda. Pak Ustaz, kumaha cenah lamun
ayat azimah. Kamu berbanyak ayat azimah. Nah, itu. Ya tapi kalau betul karena makruh itu malu betul karena makruh saya nama itu makanya ribet pak sudah dibuka intinya upami kurang karena upami walau di kolamin hindi sok sanamos ngangge kolam hindi itu nama tulisan hindi bahasa hindi tulisannya ketika hartos pada itu nama Allah. Orang mati apa itu tulisan bahasa Sunda huruf halaman gitu. Hana caraka dan pasamalah yang kayak gitu zaman dulu ya. Gitu. Itu nama Rasulullah, nama Allah dibawa ke WC ke kampus itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Gimana kalau lupa itu mah lupa masalahnya beda lagi. Ini kita lagi menceritakannya ilmunya tasawuf. Kalau dari segi fikih pasti bakal berhubungannya dengan makruh, dengan boleh dan tidak boleh. Kita bicaranya ini masalah tasawuf. Kalau udah bicara masalah tasawuf, bagusnya begini. Kita tidak akan membicarakan lagi masalah hukum. Jangan dibawa. Oleh karenanya, Bapak Ibu semuanya, ini ada sebagian ulama yang mengatakan makanya Quran itu jangan download gitu ya, kayak gitunya di download di HP. Walaupun secara pikir nggak masalah dan itu membantu. Nah saya juga ngedownload supaya gampang gitu ya kalau umpamanya mau yasinan atau baca ya tinggal dibuka saja aplikasinya, tinggal dibuka. Nah, tetapi bagi orang-orang yang tinggi mengagungkan ini nggak mau seperti itu. Ya tidak apa-apa. Itu mah ternyata iya ternyata ada orang-orang yang sangat mengagungkan ini. Bahkan Bapak Ibu ini diceritakan dalam kitab ada seseorang jadi wali Allah, kekasih Allah. Gara-gara apa? Gara-gara di jalan. Dia ketika jalan, dia melihat di bawahnya itu, di kertas yang sudah lecek, di bawah ada tulisan Al-Quran. Ada tulisan Allah, ada lafaz Allah. Kemudian dia ambil, setelah ambil dia bawa pulang. Dia diangkat jadi wali Allah. Gara-gara itu. Itu tergantung keikhlasan masing-masing. Makanya kalau bisa ketika kita masuk WC ya kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Ini hal kecil tetapi berpengaruh dengan yang namanya ruhani kaum kita. Makanya sok-sok susah orang ngalah ketai hati katanya ada gitu. Hal-hal kecil itu terperatos. Ya Allah, pantas zaman dulu ketika di pondok gitu di pesantren. Ada yang ke WC itu kadang buka dulu ininya, simpan dulu baru masuk ke WC. Ternyata mereka memperhatikan itu semua. Ada kita mau terus keluarkan langsung itu yang pertama itu. Nah, kemudian apa yang tidak boleh itu? Kainkana alaihi bismillah ta'ala wa rasulih. Nah itu contohnya seperti nama Allah Ta'ala dan nama-nama Rasul. Itu nggak boleh. Wahamdulillah makruh. Nah ini kalau difikihkan itu kalau membawanya tetap maka dia dimakruhkan. Walau dan huruf-huruf laisa mu'azzam bidzatiha yang tidak diagungkan karena zatnya. Tapi kalau umpamanya huruf ta atau pakai kopea sok aya namanya ini nanti bahasa Arab namanya dengan nama udah gitu. Namanya umpamanya abah naon ketika Arab gitu ada nama udah. Pertama ke sawios
Nah, kemudian wala tadkhul fihi hasyirur roksi, wala, dan jangan engkau masuk ke dalam WC itu dengan kepala terbuka. Jadi harus dipakai tutup kepala, Bapak Ibu. Kalau ke WC itu pakai kerudungnya, pakai kopiahnya. Hari ulama kebalik. Pas balik ke WC itu pasti jalan. Begitu ternyata. Oh, Ustaz habis si bau, iya nonton kerudungnya, tidak. Tamu kerudung kunang we, biasa aku anu gitu. Bahkan ini di sini bagusnya, ketika masuk ke dalam, ternyata kita lupa tidak menutup kepala kita, pakai tangan saja. Jadi nunjukan izin itu pengaruh gitu. Begitu ternyata, ya Allah, hal yang kayak gini masuk ternyata begitu. Apa maksudnya? Ternyata kalau di dalam ilmu kesehatan, Bapak Ibu sebut di ilmu kesehatan, ketika kita ke kamar mandi, itu lembab kamar mandi itu, yang harus ketika kita mandi pun tidak boleh langsung dari atas gitu. Harus dari bawah dulu, kaki kanan dulu, kaki kiri, terus sampai ke pinggang, pinggang kiri, tangan kanan, tangan kiri, baru atas. Entong langsung buju kalau itu menyebabkan kalau dalam ilmu kesehatan itu kaget secara sistem sarafnya, yang nantinya punten Bapak Ibu, banyak kejadian yang suka kolaps di kamar mandi, salah satunya itu. Ini dari segi kesehatan, kita tidak mikirkan kesehatan itu, tapi ini informasi saja gitu. Makanya kejadian-kejadian banyak di sana gitu, secara medis. Tetapi secara ilmunya, ilmu agama di sini, di kampus itu rumahnya setan, rumahnya jin. Jadi kalau mau berhasan itu orang hasan yang bekerja sama dengan jin kami, kemudian ya sejauhnya lah dengan sifatnya setan itu, tinggal ditiup saja mun jadi penyakit. Itu secara agamanya begitu. Makanya sebisa mungkin pakai, kalau mau buang air itu pakai tutup kepala. Dan punten lah bagi kadang sebulan terkuat ngalah dialungkeun makan ketekian gitu. Ternyata adab-adabannya seperti itu. Luar biasa. Ini Islam sampai segitu. Luar biasa ya Allah. Nah, kalau keburu lupa tidak apa-apa, sambil buang air sambil pegang kepala di atas. Ya, mudah-mudahan ya sedikit-sedikit pegang saja. Nah, selanjutnya aika sifatun bila sakut wa yakfi fil adabi bisatri bil kam amdi min adal jin, tuh supaya aman dari gangguan jin, makanya harus disatr, artinya harus ditutup. Kama Fadaroni, seperti yang disebutkan, diceritakan oleh Syekh Romli begitu. Wala hafil qadamain, dan janganlah terbuka tumitnya, kedua tumitnya, qadamain berarti tasnya. Jangan terbuka kedua tumitnya, maksudnya alas kaki. Ternyata bagusnya pakai alas kaki.
ke dalam WC itu pakai alas kaki, pakai sendal supaya ini mah gitu ya, pakai sendal. Kadang kita udah males nih, males gitu. Ternyata gitu ya, sendal, hoof, sepatu gitu ya, lil hafji minan najasah, supaya kita terhindar dari yang najis-najis. Tetapi Bapak Ibu semuanya, ini penelitian juga diambil dari jurnal begitu. Ternyata di tempat kaki kita mau pipis atau mau goib begitu ya, buang air besar, itu ada parasit begitu yang bisa menempel kemudian masuk ke tubuh. Luar biasanya begitu kalau itu dari segi kesehatan. Tapi udah Ustaz, saya mau selamat itu rasa namanya beda orang Indonesia halal. Pokoknya kita tidak usah berpikiran masalah kesehatan gitu. Ini mah sedikit informasi saja. Intinya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang disyarah oleh Syekh Nawawi, itu saja. Kita mengikuti ulama salafus saleh. Ini yang dilakukan. Pakai alas kaki. Makanya bagusnya ada khusus, ada sendal buat masuk WC. Pakai sendal masuk WC. Bagusnya begitu. Gitu ya, bagus. Kalau zaman dulu karena tidak pakai keramik, itu harus pakai alas kaki itu emang secara logika dapat supaya tidak kena najis. Tapi di zaman modern ini penelitiannya itu parasit. Ternyata relevansinya di sana, tak ada relevansinya. Ya itu mah informasi saja begitu ya. Yang penting kita lakukan saja, gitu ya, kita lakukan saja. Nah, luar biasa Bapak Ibu ini semuanya menceritakan tentang itu. Waqul indad dukhul, kemudian bacalah ketika masuk itu. Lima tasuli babihi, tadi yang saya sampaikan, ketika di depan pintu. Ya, ketika di depan itu WC. Bagaimana kalau umpamanya kita sudah masuk ke dalam, kemudian kita lupa, belum baca gitu. Itu dalam qalbu saja bacanya, di qalbika bismillah. Gitu ya. Dalam qalbu kita bismillah. Ternyata di sini diceritakannya, atahassan minasyaiton wala tazidir rahmanir rahim, dan tidak ditambahkan dengan ar-rahman ar-rahim. Entah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wah, makanya cina menir teman. Sama seperti kita kemarin menyembelih gitu, tidak bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahu akbar. Rasanya kata tuh orang ini ambil tinggal, mantap. Alhamdulillah. Nah, bismillah Allahu akbar. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Waduh, luar biasa kan? Ternyata bismillah apa gitu ke belakangnya. Seperti yang sudah saya sampaikan dahulu Bapak Ibu, ternyata bismillah ini maknanya ada 14. Wah, 14 itu beres-beres, 2 minimal 2 gitu. Nah, 2 Baharabja ini di dalam bahasa Arab nggak ada. Yang pertama kali kalimat diawali dengan Baharabja, hanya bismillah. Yang lainnya nggak benar dilihat, hanya bismillah. Makanya ada Baharabja. Ketika Baharabja ini di depan,
itu maknanya ada 14. Saya ambil 2 saja. Maknanya adalah yang pertama adalah isti'adzan. Isti'adzan itu apa? Memohon izin. Yang dulu sudah disampaikannya supaya tidak lupa. Jadi dengan bismillah kita itu sudah mohon izin. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, air ini kayak air ini yang punya siapa? Oh, Ustaz Aqua, bukan Al-Maksud yang punya. Itu secara zahir. Pada hakikatnya yang punya air siapa? Allah. Berarti kita kalau mau mencoba ini punya Allah, berarti harus izin enggak? Harus secara hakikat, secara makrifat harus. Makanya di dalam ilmu tasawuf wajib begitu. Kenapa? Karena ini punya Allah gitu. Harus. Caranya dia paham contoh bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu ya. Kalau ada sesuatu punya tetangga, kita mau pakai. Itu kan bukan punya kita. Kita mau nyobain punya tetangga. Maka kalau kita mencobanya punya tetangga tanpa izin, maka kita bisa dipidana. Gitu ya. Ini mah apa gitu? Untungnya gitu ya. Secara fikih mah ya tidak apa-apa secara fikih gitu ya. Kalau umpamanya minum tidak, tapi tidak ditambah gitu ya. Secara fikih. Tetapi kalau umpamanya berhubungannya dengan orang-orang ahli hakikat, maka mau ngambil itu bukan punya kita, maka itu wajib hukumnya. Dosa hukumnya ketika kita tidak minta izin. Itu levelnya beda gitu. Kartasnya mudah-mudahan sangat-sangat itu istighfar gitu ya. Makanya bismillah itu kalau secara terjemah dengan nama Allah, kalau secara terjemah, tapi kalau secara makna itu lebih dari contoh begini. Saya diminta sama Bapak Ibu, umpamanya Bapak Ibu mau nikahin anaknya. Ustaz, tolong sambutan atas nama keluarga. Saya ketika sambutan pasti akan mengatakan saya berdiri di sini atas nama keluarga. Bukan nama sendiri, pasti atas nama keluarga. Karena bukan kepunyaan kita hajatnya itu, gitu ya. Nah, sehingga para ilmu hakikat memaknai bismillah itu bukan dengan nama Allah, tapi atas nama Allah itu dipilih. Atas nama. Karena yang punya siapa? Allah. Nah, kita mah tidak punya. Maka ketika bismillah atas nama Allah itu lebih maknanya lebih dalam. Jadi ketika kita minum dan ini punya Allah atas nama Allah. Begitu. Kita mau makan itu rezeki dari Allah, punya Allah atas nama Allah. Bismillah. Wah, dalam sekali. Dalam sekali. Mudah-mudahan ini adalah rahasianya. Sehingga orang-orang ilmu hakikat, ya, orang-orang hakikat itu bismillah, setelah itu apa ke belakangnya? Bismillah apa, bismillah apa, bismillah apa. Makanya kita kalau yang nggak tahu suka nanya kan, ya minta wirid apa, suka dikasih bismillah apa ke belakangnya gitu ya. Nah, kita mah nggak ngerti. Ada orang-orang yang ngerti. Satu lagi makna yang kedua selain isti'adzan adalah isti'adah. Isti'adah apa itu? Yaitu memohon perlindungan. Jadi dengan bismillah kita itu sudah memohon perlindungan kepada Allah. Makanya suka diceritakan zaman dulu ketika seseorang hamba Allah pergi kemudian melintas ke sungai dengan bismillah saja bisa selesai.
Karena mereka mah beda kualitas bismillah dengan kita gitu. Kualitasnya berbeda gitu ya. Sama halnya kita diberikan pisau, beda yang sering diasah begitu dengan yang tidak pernah diasah berbeda gitu ya. Nah gitu ya, itu bismillah. Nah untuk toilet atau kakus ini Bapak Ibu, ada sebuah kisah menarik yang dilakukan oleh Imam Asy'arawi. Siapa Imam Asy'arawi? Imam kontemporer yang lahir di tahun 1900-an waktu itu. Ini sejaman, hampir sejaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Asy'arawi. Imam Asy'arawi itu yang membagi nikmat, dan nikmat yang besar, nikmat kecil, nikmat utama, nikmat istimewa yang sering saya sampaikan dari Imam Asy'arawi. Beliau dari Mesir. Suatu ketika Imam Asy'arawi ini diberikan kabar berupa surat bahwa dia itu nanti akan diangkat menjadi pejabat negara. Akan diangkat menjadi pejabat tinggi negara. Gitu ya. Beliau itu sering di Mesir. Apa yang dilakukan oleh Imam Asy'arawi? Kalau kita Bapak Ibu mau dapat promosi jabatan, pasti yang disiapkan apa? Oh, sapatunan kumaha. Warnana kudu naon, respon bahasa kitanya. Terus pakaiannya apa dan sebagainya. Karena dia harus disesuaikan dengan yang akan melantik besok. Imam Asy'arawi ada yang aneh. Kenapa? Dia itu seharian membersihkan yang namanya kakus kolam. Membersihkan dari siang sampai sore, dibersihkan terus. Ini aneh gitu. Ini dia itu mau dilantik, tapi malah bebersih begitu, bebersih. Sampai murid-muridnya itu heran dan bertanya kepada Imam Asy'arawi, wahai Imam, engkau ini kenapa? Besok itu mau dilantik menjadi pejabat negara, penasihat begitu di Mesir ini. Kenapa engkau malah melakukan hal-hal yang ini itu untuk kerjaan rendah begitu? Nah, disebutnya begitu. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy'arawi? Imam Asy'arawi mengatakan begini, wahai murid-muridku, iya besok aku akan dilantik. Tetapi kalbuku takut tidak siap, sehingga aku rendahkan yang namanya kalbu ini, supaya nanti ketika dilantik kalbu ini tidak menjulang tinggi begitu maksudnya. Jadi ditekan habis egonya itu. Untuk mentang-mentang orang-orang jadi nama, disebabnya apa tuh? Oh, disukakan dilantik. Dilantik jadi RT, lantik jadi RW, lantik jadi apa? Ini Imam Asy'arawi justru bersih-bersih karena dia ingin menekan egonya, menekan egonya dengan melakukan hal yang sangat kecil, begitu ya, tapi luar biasa Bapak. Makanya yang sering bersih-bersih saya ini alhamdulillah Ustaz dari mana? Insya Allah orang yang seperti ini akan selalu dijaga dengan tekan egonya. Makanya Bapak Ibu semuanya, saya tidak heran kalau di pondok anak-anak itu selalu disuruh oleh Pak Kiai, para ustaznya untuk bebersih ke hartos ayeuna. Itu untuk menekan egonya. Tazkiyatun nafsnya itu di sana. Makanya pas datang ke pondok melihat anak eta mentolak bebersih gitu sampai lamun karena karena pikiran orang iya tadi pasantren kita supaya pinter lain yang bebersih secara logika itu jadi apa dekat kiai ya Allah. Justru itu lagi menekan egonya
supaya anak itu egonya bisa dikendalikan, bisa menahan hawa nafsunya, begitu ditekan habis begitu. Hari mana tak beda itu, malah riweuhnya itu orang tua. Ini masalah sendiri ya berbeda TV sok aya gitu. Karena merasa dia masuk pondok itu ingin supaya pintar, ketika di pondoknya itu disuruh bersih-bersih dan semuanya nggak terima orang tuanya. Atau rek barokah kumaha mau barokah kumaha, justru kiai tahu apa yang terbaiknya buat anak-anak. Makanya Bapak Ibu beda gitu ya, anak itu ketika di rumah dengan di pondok itu berbeda. Kenapa? Karena ditekan egonya seperti itu gitu ya, ditekan. Makanya Bapak Ibu sebenarnya beda dengan di sekolah, beda dengan di pondok. Kalau di sekolah memang itu untuk pikir, untuk masalah kepintaran gitu ya, untuk masalah kepintaran. Makanya guru makin nggak berani sekarang untuk menyuruh dan sebagainya. Dan gurunya juga memang kayak gitu sekarang gitu. Ada pergeseran gitu ya. Tapi insya Allah kalau di pondok gitu ya, di pondok karena dididiknya pakai jalan orang-orang yang salafus saleh, jalan-jalan orang-orang yang soleh, insya Allah ada jalurnya, barokahnya itu ada. Ya. Apalagi dengan pembelajaran online kayak gitu. Secara kepintaran mungkin pintar, tapi secara emosi jiwanya itu ini banyak kejadian-kejadian gitu ya Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya itu, saya pun kalau umpamanya di kampus suka ada kabar gitu dari teman-teman kita yang sudah kerja di perusahaan apa menginginkan ibu ngobrol gitu. Ini zaman sekarang yang mau kerja seenak. Jadi yang mau kerja gengsi zaman sekarang itu datang asapan pinternya, tidak ada attitude gitu ya. Ternyata yang dibutuhkan sama perusahaan sekarang yang attitude juga ternyata perlu. Banyak yang ya hal-hal yang seperti ini, zamannya sudah seperti ini. Makanya bagi kita, kalaupun di rumah ada anak kita dan sebagainya, ditekan saja egonya dengan cara apa? Suruh cuci piring, apa-apa. Suruh cuci piring, suruh sasapu. Apa itu tuh untuk menjaga supaya egonya enggak terlalu tinggi. Tapi dah hese di rumah mata kesel hati kesel. Mending kena di pondok gitu. Di pondok mah mahal cuma mending kena mahal, tapi karena hati itu ngabatin mending kena pondok gitu. Aya nalingakeun gitu. Alhamdulillah. Terus saja Pak Nisa lanjutnya tadi kumaha. Tadi teh tahu salah bahasa Pakimanya Pak. Nah, biasanya kayak saja ketika harus terus langkung 5 menit kepuntenan kasus terus sama ayah jadi minggu pada satu payung waktu ayah hiji alim ulama, orang mengerti, orang ahli hakikat, orang ahli hamba arifan. Suatu ketika dia itu ingin ke WC umum. Pas mau masuk ke WC umum, ayah tukang jaga WC umum. Pak mau kemana? Oh saya mau buang hajat. 2.000 Pak. Ayo nama buang hajatnya 2.000. 2.000 Pak. Ini si kakek ini, orang tua ini menangis. Ini si tukang jaga kaget juga. Kakek, kenapa kau menangis? Kalau nggak punya uang ngomong, nggak apa-apa, gratis. Ternyata orang tua ini mengatakan bukan masalah tidak punya uang. Saya punya uang. Kalau mau kampusnya saya beli. Tapi intinya apa? Ini masalah dunia, masalah buang hajat saja. Ternyata berbayar. Apalagi ke surga. Cing, atau penghayal gratis.
bahasanya gitu maksudnya ini mau untuk ke hati gitu, ke hati orang yang pingin berjalan gitu, ngelihat ke Kapolro dengan pelatu salah untuk ngomongin mahal gitu, KWC lebih banyak ini mau untuk balik lagi ke diri kita gitu ya. Ini mah kisah hikmah ternyata dengan hal-hal seperti itu balik lagi ke tauhid kita, tujuan kita adalah nanti di akhirat, terutama kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah puncak daripada kenikmatan itu, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin beribadah tanpa ada rasa beban, maka pelajari ilmu yang namanya ilmu tasawuf ini begitu. Karena nanti kalau sudah baca ilmu tasawuf ini, kita beribadah itu bukan karena beban, aduh sian kenapa, aduh yang kesesatan, tetapi karena kita cinta kepada Allah. Jadinya kalau sudah cinta, semuanya dilakukan. Ini makanya kadang-kadang perlu ilmu kayak gini gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa mempelajari ilmu sebelum ruh kita nanti diambil lagi, kembali lagi kepada Allah. Kita ingin merasakan nikmatnya itu gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang pamitan Bapak Ibu saudara, alhamdulillah dalam satu sebelumnya biasalah di masa tepat kalau saya datang kos gitu, tapi ya udah upami ngobrol penelitian seru banget karena ruh kita itu nyaman, ruh kita itu tenang, bahagia ruh kita itu. Jadi pinginnya terus kembali lagi ke Allah, kembali lagi ke Allah. Alhamdulillah saya baru punya guru ngobrol 3 jam 4 jam nggak kerasa karena nikmat sekali ini nikmat seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita sharekan dengan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka saat ditutup seperti biasa dengan dawamnya ya dengan kita Bismillahirrahmanirrahim. Lam yatarim qatu mutlaqan abadan wa matasal manazal minhu Jaya
رضي الله تبارك وتعالى برسالة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمد شاكر حمد طيب حمد يوم يومه ويكرم منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه سرورنا ويسر امورنا فرج همومنا وشفي همومنا واقض بها ديوننا واسلم بها ولا تقبل بها عملنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها وجهنا ونصر وشهدنا ورحمة قلوبنا وطهر بها ألسنتنا واشف بها مرضانا وارحم بها درجاتنا في الدنيا والآخرة واجعلها من بيننا وبيننا ومن خاطنا ومن بعدنا وفوقنا وحياتنا وموتنا في قبورنا وشهوتنا يوم القيامة على رؤوسنا وسقم بها موازين سنتنا وبركات علينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ولا تفرق بيننا وبينه وتبارك خلقه إلى بيت وجهه الكريم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما لم تملك وما لا أعلم وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما لم تملك وما لا أعلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك وجه القرآن الكريم وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبأعمال صالحة أسر مقاصدنا maka akan terselesai dengan masing-masing. Ya Allah, ya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatullahul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.